Sakit hati dibilang kerja tapi tak punya uang, seorang pria nekat menghabisi nyawa tetangganya di Cimahi, Jawa Barat. Korban tewas dengan luka di bagian kepala karena dipukul palu. Duduk. Penangkapan pria di sebuah penginapan di Cimahi, Jawa Barat menguak tabir kematian seorang ibu rumah tangga dengan luka di bagian kepala. Ya, pria 31 tahun itu tertangkap usai buruan selama sepekan usai menghabisi nyawa korban bernama Tati Kurniawati. Pembunuhan itu berlangsung di rumah korban di Gang Anggrek, Kelurahan Utama, Cimahi. Jenazah ditemukan 20 Oktober 2025 lalu oleh putranya. Ada luka di bagian kepala pada wanita berusia 55 tahun tersebut. Tak ditemukan barang berharga yang hilang. Tak ada pula kerusakan pada pintu dan jendela rumah. Pintu depan pun terkunci. Di rumah itu korban hidup sendiri karena sang suami bekerja sebagai sopir travel. Kesehariannya, selain menjaga warung, korban juga membuka jasa persewaan game PlayStation. Hari-harinya baik-baik saja, nggak ada masalah dengan siapa. Kerjanya apa, Pak? Warung, buka warung, nggak swasta. Oh, nggak swasta. Buka warung, rental PS. Oh, suaminya lagi kerja di travel, mungkin di Indramayu. Oh, suaminya nggak ada berarti? Nggak ada, dia tinggal sendirilah kalau di rumah ini karena anaknya di atas. Warga yang hendak mengembalikan unit game PlayStation mengaku sempat melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan di dalam rumah pada 19 Oktober malam, alias beberapa jam sebelum jenazah ditemukan. Nah, terus pas saya mau ke atas, melihat ada orang di dalam kayak orang pakai hoodie putih. Di dalam? Oh, Melewat lari. cuman ngelewat lari? Lewat mana? Ke atas? Oh, Dari pintu samping. Tapi nggak ngeh siapa di dalam. Usai serangkaian olah tempat kejadian perkara serta pemeriksaan para saksi, polisi akhirnya menetapkan tetangga korban, yakni pria bernama Wawan Sumpena, sebagai tersangka. Jangan kamu tega-teganya, saya kira nggak nyangka kamu lungguh, tapi muni, aduh ampun. Ya, suami Tati Kurniawati pun tak kuasa menahan emosi saat gelar perkara di Mapolres Cimahi, Jawa Barat. Tak disangka, tetangga yang selama ini saling tegur sapa justru jadi tersangka yang mencabut nyawa istrinya. Benar Pak, saya mah utang nyawa harus dibayar nyawa, Ada aturannya yang ini, udah. Ya. Tersangka mengaku menghabisi nyawa tetangganya itu gegara sakit hati. Awalnya, buruh pabrik itu mau pinjam uang, tapi ditolak Tati. Sakit hati kian menganga ketika hendak bayar belanjaan di warung korban. Uang tersangka tak cukup dan dikomentari wanita tersebut. Tersangka sempat beli setengah bungkus rokok dan kopi. Kemudian pada saat akan membayar, pada saat dibuka dompetnya, isi dompet tersangka 20.000. Di situ muncullah celetukan daripada korban, suami istri bekerja. Kenapa uangnya masih kurang? Seketika itu tersangka langsung naik hitam, emosi. Peristiwanya terjadi malam hari di kediaman korban yang sekaligus dijadikan warung. Celetukan korban soal penghasilan Wawan membuat lelaki itu naik pitam. Menggunakan palu yang ada di sekitar lokasi, ia menganiaya korban yang tengah menyapu warung. Tersangka juga ternyata menggasak uang belanjaan sebesar 5 juta rupiah serta perhiasan emas korban. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pencurian dan pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan.